Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Kata ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita juga seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang pengen melihat tanda-tanda mujizat dari Tuhan untuk meyakinkan kita. Misalnya, "Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, semoga saya bisa melakukan ini." Misalnya gitu. "Tuhan, semoga saya bisa," mungkin kalau kita melihat di cerita-cerita, mungkin pengen terbang, mungkin pengen kebal, mungkin melihat malaikat, mungkin pengen mendapatkan penampakan dari Santo Santa, atau mungkin pengen melihat hosti itu berubah menjadi daging dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tadi. Dia pengen percaya sama Yesus tapi menuntut tanda. "Tuhan, kalau memang Kau sungguh Allah, kami minta tanda." Saudara-saudari yang terkasih, kita kemudian mungkin jadi lupa, jadi lalai dengan mujizat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Loh, apakah ada mujizat? Ada setiap hari. Misalnya apa? Kita hidup, pernah enggak kita menyadari, "Oh iya ya, saya masih hidup, ini anugerah, ini mujizat." Mungkin yang lain lagi ekaristi. Kita setiap hari merayakan ekaristi, sadar enggak bahwa ini ada mujizat ini. Ketika Romo melakukan doa syukur agung, melakukan konsekrasi, mengubah roti biasa, anggur biasa menjadi tubuh Kristus, darah Kristus. Yang lain lagi misalnya, ketika kita mengaku dosa pada sakramen tobat, kita yang pendosa diberi mujizat oleh Tuhan, dikuduskan kembali. Mujizat itu. Kesehatan kita setiap hari bisa makan, itu mujizat itu. Kita mendapatkan pekerjaan yang bisa menghidupi diri kita, keluarga kita. Kita punya orang-orang yang perhatian, yang mencintai kita setiap hari, itu mujizat. Sadari hal-hal sehari-hari dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah mujizat Allah. Kalau kita sungguh bersyukur, sadarilah dengan bersyukur. Ketika kita bisa menyadari, kita bisa bersyukur dengan hal-hal kecil bahwa ini adalah mujizat dari Allah. Nanti kita akan melihat, merenungkan, merefleksikan nyata betapa agungnya. Ternyata Tuhan sudah begitu menyertai kita setiap hari. Mungkin kalau kita flashback kemarin-kemarin misalnya, "Oh iya, dulu saya pernah mengalami masalah, saya ada problem, saya berdoa, ternyata sampai sekarang saya bisa berdiri tegar." Itu mujizat itu. Karena itu mari kita bersama-sama dalam hidup ini selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita dalam hal-hal kecil setiap hari. Nanti kita akan melihat nyata iya ya, nyata Allah sungguh menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua.